Tahun itu adalah 624 Masehi, di bulan suci Ramadan. Sebuah hari yang akan mengubah jalannya sejarah pun tiba. Di sebuah tempat bernama Badar, dua pasukan saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Quraisy yang berjumlah 950 orang dengan perlengkapan perang lengkap. Di sisi lain, hanya 313 orang dari kaum muslimin dengan peralatan yang sangat terbatas. Ini bukan sekedar pertempuran, ini adalah pertarungan antara keadilan melawan kezaliman, antara iman melawan kekufuran. Inilah Perang Badar, pertempuran pertama yang benar-benar menunjukkan jiwa sejati Islam. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Masa depan Islam sedang dipertaruhkan. Apakah Islam akan bangkit dengan kemenangan besar, atau semuanya akan berakhir di medan perang ini? Karena itulah Rasulullah memanjatkan sebuah doa yang penuh harap dan keyakinan. Ya Allah, jika Engkau membinasakan sekelompok kecil pejuang ini, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di medan Badar itu? Dan lebih jauh lagi, bagaimana semua ini bisa bermula? Mari kita mundur sejenak ke belakang. Saat Rasulullah menetap di Madinah, beliau juga membentuk sistem intelijen. Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi bahaya sebelum datang dan mendapatkan informasi penting tentang wilayah-wilayah di sekitar Madinah. Pada tahun kedua setelah hijrah, datang kabar dari jaringan informasi ini. Kaum musyrik Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan tengah mengirimkan kafilah dagang besar ke wilayah Syam. Kafilah ini begitu besar hingga belum pernah ada yang menyamainya sebelumnya. Kafilah dagang Quraisy saat itu sedang membawa barang dalam jumlah yang luar biasa besar. Muatan unta-unta mereka penuh sesak dengan dagangan. Total nilainya mencapai sekitar 50.000 dinar, sebuah jumlah yang sangat fantastis di masa itu. Rencana mereka bukan hanya berdagang, tapi menggunakan keuntungan itu untuk mempersiapkan perang melawan kaum muslimin. Namun, ada satu kenyataan pahit di balik kafilah tersebut. Banyak dari harta itu bukan milik mereka sendiri. Pada masa hijrah, saat itu kaum muslimin meninggalkan Mekah dengan penuh penderitaan. Mereka harus berpisah dari rumah, tanah kelahiran, dan harta benda mereka. Semuanya ditinggalkan demi menyelamatkan iman. Namun, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Mereka merampas semua harta yang ditinggalkan, lalu menjual atau memasukkannya ke dalam kafilah dagang itu. Harta yang dulunya diperoleh dari kerja keras dan keringat kaum muslimin, kini sedang diubah menjadi senjata untuk memerangi mereka sendiri. Padahal Rasulullah saat hijrah tetap menjunjung keadilan. Beliau bahkan meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Mekah untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy yang dipercayakan kepadanya. Tapi sebaliknya, orang Quraisy sama sekali tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Mereka malah dengan keji merampas harta kaum muhajirin. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan. Inilah saatnya menunjukkan bahwa kaum muslimin bukanlah pihak yang lemah. Mereka yang telah terusir dari negerinya, dizalimi dan dirampas haknya, kini harus membuktikan bahwa kekuatan juga ada di pihak mereka. Kaum Quraisy harus menyadari bahwa mereka tidak bisa semena-mena berbuat zalim kapanpun mereka mau. Tanpa adanya kekuatan yang membuat mereka takut, mereka tidak akan berhenti. Karena itu, Rasulullah pun mengutus mata-mata untuk mengikuti pergerakan kafilah itu dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk pertemuan langsung dengan pasukan musyrik. Para sahabat pun menyambut panggilan itu dengan semangat luar biasa. Bahkan, ada yang sampai mengundi antara ayah dan anak hanya untuk menentukan siapa yang akan ikut dalam pasukan. Dalam waktu singkat, terbentuklah pasukan kecil berjumlah lebih dari 300 orang. Sebagian dari mereka masih sangat muda. Namun, Rasulullah cukup selektif. Anak-anak yang terlalu muda diminta untuk kembali. Salah satunya adalah Umair bin Abi Waqqas, yang saat itu baru berusia 16 tahun. Meski masih belia, hatinya sudah dipenuhi semangat jihad. Karena khawatir ditolak oleh Rasulullah, Umair berusaha bersembunyi agar tak terlihat. Tapi Rasulullah tetap menemukannya dan menyuruhnya pulang. Umair memang bertubuh kecil,
Bahkan ia belum pernah mengikatkan pedang ke pinggangnya karena saat dicoba, pedangnya terlalu panjang dan sampai menyentuh tanah. Tapi semangat di hatinya jauh lebih besar dari tubuhnya. Melihat tekadnya yang begitu kuat, Rasulullah akhirnya luluh. Beliau pun mengizinkan Umair untuk ikut serta dalam barisan mujahidin. Ketika akhirnya izin itu diberikan, Sa'ad bin Abi Waqqas segera mengambil pedang milik adiknya, Umair, dan mengikatkannya ke pinggangnya. Tak lama kemudian, Umair benar-benar menorehkan garis lain di sejarah karena ia menjadi salah satu syuhada di Perang Badar. Saat semua itu terjadi, di Madinah putri tercinta Rasulullah Ruqayyah sedang sakit keras. Tapi meski hatinya dirundung duka, Rasulullah tak mundur dari tanggung jawab besar yang sedang menantinya. Ia tetap berangkat ke medan jihad. Namun, menantunya Utsman bin Affan diminta untuk tinggal dan merawat istrinya yang sedang sakit itu. Setelah semua persiapan rampung, terbentuklah sebuah pasukan kecil yang berjumlah 313 orang. Di bawah terik matahari, mereka bergerak menuju wilayah Badar, sebuah tempat yang strategis karena memiliki sumber air yang sering dijadikan tempat persinggahan para kafilah. Jumlah kendaraan mereka sangat terbatas. Hanya ada 2 ekor kuda dan sekitar 70 unta. Bahkan Rasulullah sendiri harus bergantian menaiki unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Martsad bin Abi Martsad. Ketika giliran berjalan kaki tiba, 2 sahabatnya berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah kami yang berjalan. Engkau saja yang menaiki unta." Tapi Rasulullah menolak dengan lembut seraya berkata, "Kalian tidak lebih kuat berjalan dibanding aku, dan aku pun butuh pahala dan ganjaran seperti kalian." Di tengah perjalanan Rasulullah memandang pasukannya. Ada yang berjalan tanpa alas kaki. Mereka akan berperang tanpa perlengkapan layak. Hati beliau pun menengadah ke langit dan memanjatkan doa penuh harap. "Ya Allah, mereka tidak punya kendaraan. Engkaulah penopang mereka. Mereka tak punya pakaian yang cukup. Engkaulah penutup mereka. Mereka lapar. Engkaulah yang akan memberi mereka makan." Pasukan ini mungkin kekurangan dalam hal dunia, tapi mereka kaya dalam hal yang jauh lebih penting, iman yang tak tergoyahkan. Mereka tak hanya membawa senjata, tapi membawa keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Sementara itu, Abu Sufyan, yang memimpin kafilah dagang Quraisy, mulai merasa khawatir. Sejak awal ia takut jika kaum muslimin menghadangnya, dan ketakutannya itu akhirnya menjadi kenyataan. Segera ia mengirim utusan ke Mekah, dan dirinya sendiri bergegas mencari jalan lain untuk menyelamatkan kafilah. Kafilah dagang dialihkan ke rute yang lebih aman, menjauh dari Badar. Utusan yang dikirim Abu Sufyan pun tiba di Mekah dalam keadaan panik. Ia berteriak-teriak dari satu jalan ke jalan lain. "Wahai Quraisy, Muhammad dan para pengikutnya sedang menghadang kafilah kalian. Harta kalian akan dirampas. Cepatlah bantu Abu Sufyan sebelum semuanya terlambat." Seketika, kekhawatiran menyelimuti seluruh Mekah. Hampir setiap keluarga memiliki harta di dalam kafilah itu. Maka, tanpa menunda, kaum Quraisy mulai bersiap. Terkumpullah pasukan besar, 950 orang lengkap bersenjata, 100 penunggang kuda, dan 700 unta. Sebuah kekuatan yang sangat besar kini bergerak menuju Badar dengan niat menghabisi kaum muslimin. Di barisan paling depan pasukan Quraisy berdirilah musuh bebuyutan Islam, Abu Jahal. Ia memimpin dengan penuh kesombongan dan keyakinan akan kemenangan. Sementara itu, Abu Lahab tidak ikut serta dalam perang. Dengan alasan sakit, ia memilih tetap di Mekah dan menggantikan dirinya dengan orang lain. Pasukan Quraisy pun berangkat menuju Badar dengan penuh percaya diri, sambil menyanyikan lagu-lagu perang dan menabuh rebana, seolah mereka bukan menuju medan tempur, tapi pesta kemenangan. Namun tak lama setelah mereka berangkat, sebuah kabar mendesak sampai ke Abu Jahal. Isinya, "Kalian sudah berangkat untuk menjaga kafilah. Dan sekarang kafilah itu sudah selamat, semua aman, kembalilah ke Mekah." Pesan itu datang dari Abu Sufyan sendiri. Ia telah berhasil membawa kafilah dagang kembali ke Mekah lewat jalur lain dan kini meminta pasukan Quraisy untuk tidak melanjutkan pertempuran. Sebagian besar anggota pasukan berpikir sama.
Kalau kafilah sudah selamat, buat apa bertempur? Tapi tidak dengan Abu Jahal. Kebenciannya kepada kaum muslimin membutakan logikanya. Justru ia melihat ini sebagai peluang besar. Kita sudah sampai sejauh ini. Sekarang saatnya menunjukkan kekuatan. Kita akan ke Badar, tinggal di sana 3 hari. Kita sembelih unta, makan besar, minum anggur, dan para penyanyi perempuan akan bernyanyi untuk kita. Orang-orang Arab akan mendengar dan melihat betapa hebatnya kita. Setelah ini, semua akan gentar pada Quraisy. Dengan ucapan itu, ia berhasil menghasut pasukan untuk tetap maju. Sementara itu, di pihak muslimin, Rasulullah menerima kabar yang mengejutkan. Kafilah sudah lolos, tapi pasukan Quraisy tetap datang dengan kekuatan penuh. Ini adalah pergerakan yang tidak terduga. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau ingin mendengar pendapat mereka. Yang pertama bicara adalah Miqdad bin Amr dari kalangan Muhajirin. Ia berkata tegas, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan tinggal di sini saja. Tidak, demi Allah, kami akan bersamamu. Kami akan berperang di sisimu sampai titik darah terakhir. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan kami akan taat." Ucapan itu membuat Rasulullah sangat bahagia. Tapi beliau juga ingin mendengar pendapat dari kalangan Anshar, karena sebelumnya mereka hanya berjanji akan melindungi Rasulullah di dalam wilayah Madinah. Sekarang mereka ada di luar Madinah, apakah janji itu tetap berlaku? Saat itulah Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Ia tahu Rasulullah menanti suara dari pihak mereka. "Wahai Rasulullah, sepertinya yang kau maksud adalah kami, kaum Anshar. Ketahuilah, kami telah beriman kepadamu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami telah berjanji untuk mendengar dan taat. Maka lanjutkanlah wahai Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai engkau membawa kami melintasi lautan, kami akan ikut bersamamu. Tak satu pun dari kami akan mundur." Bayangkan seandainya kita berada di tengah pasukan itu, berjalan bersama Rasulullah menuju Badar. Mampukah kita berkata seperti mereka? Mereka tak hanya berbicara, mereka membuktikan dengan pengorbanan dan keberanian yang nyata. Coba kita lihat diri kita hari ini. Perjuangan Rasulullah sebenarnya belum selesai. Dakwah beliau masih terus hidup hingga sekarang. Tapi jujur saja, sudah sejauh mana kita ikut ambil bagian dalam perjuangan ini? Bahkan untuk hal sekecil sholat pun, kadang kita masih bersembunyi di balik berbagai alasan. Padahal dari kisah-kisah seperti ini, kita harusnya belajar, menundukkan nafsu, dan mengambil pelajaran yang nyata. Jangan cuma menonton, tapi renungkan. Kembali ke medan Badar. Setelah mendengar jawaban penuh keyakinan dari Sa'ad bin Mu'adz, wajah Rasulullah yang tadinya tampak cemas mulai berseri. Beliau lalu berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 golongan, kafilah dagang atau kemenangan dalam pertempuran. Dan kini aku melihat seakan-akan tempat jatuhnya beberapa orang dari Quraisy telah terlihat jelas di mataku. Jangan khawatir, pertolongan Allah bersama kalian." Kini keputusan untuk berperang sudah bulat. Di hadapan mereka berdiri pasukan Quraisy yang lengkap dan jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Tapi umat Islam tidak gentar, karena yang memenuhi hati mereka bukan rasa takut, tapi iman. Dan mereka tahu siapa yang menjadi penolong sejati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kekuatan. Rasulullah lalu mengatur posisi pasukannya di depan sumber air di Badar. Tapi di saat itu datanglah Hubab bin Munzir, seorang sahabat muda yang punya kecerdasan taktis. Ia bertanya dengan sopan, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini dipilih karena wahyu dari Allah atau sekedar strategi perang?" Nabi menjawab, "Ini hanya taktik perang." Mendengar itu, Hubab pun menyampaikan pendapatnya. "Kalau begitu, izinkan aku menyarankan tempat lain. Mari kita bergerak ke arah sumur yang paling dekat dengan posisi musuh. Di sana airnya lebih banyak dan lebih baik. Kita buat kolam penyimpanan untuk pasukan kita. Lalu kita timbun semua sumur lainnya.
Dengan begitu, kita bisa minum kapanpun dan musuh akan kehausan. Rasulullah menerima usulan ini tanpa ragu. Lihatlah betapa rendah hatinya beliau. Meskipun seorang nabi, beliau tidak berkata, "Aku lebih tahu, aku pemimpin." Tidak. Beliau menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah bagian dari kemuliaan kepemimpinan. Lalu dilaksanakanlah rencana Hubab. Sebuah kolam besar dibuat dan sumur-sumur lainnya ditutup. Kini strategi air berada di tangan kaum muslimin. Selanjutnya, Nabi mulai menyusun formasi tempur. Barisan pemanah ditempatkan di belakang, pasukan tombak di depan, dan beliau memberikan instruksi. Tetaplah di posisi kalian, jangan bertindak tanpa perintah. Tahanlah panah kalian hingga musuh mendekat. Gunakan tombak jika mereka sudah dekat, dan hanya gunakan pedang ketika musuh benar-benar sudah di depan mata. Semuanya sudah siap, tapi malam itu, saat semua pasukan tidur untuk mengumpulkan tenaga, ada satu orang yang tetap terjaga. Rasulullah. Beliau berdiri dalam kesunyian malam, memanjatkan doa penuh harap dan kecemasan. Ya Allah, penuhi janjimu padaku. Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, takkan ada lagi yang menyembahmu di bumi ini. Doa itu pun dijawab langsung oleh Allah. Sebuah janji ilahi yang kelak terekam dalam surah Al-Anfal ayat 8-9. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu, seraya berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Pertolongan Allah sudah dijanjikan. Tinggal sekarang, apakah kita siap menjadi bagian dari para pejuang itu? Bukan hanya dengan kata, tapi dengan pengorbanan nyata. Allah tidak akan membiarkan pasukan kecil ini berjuang sendirian. Mereka adalah hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Allah akan menguatkan mereka dengan pasukan yang tak terlihat dengan para malaikat. Dan akhirnya, hari pertempuran itu pun tiba. Ketika pasukan Quraisy sampai di medan Badar, mereka langsung terkejut. Posisi strategis yang seharusnya mereka rebut ternyata sudah lebih dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Namun, karena jumlah mereka jauh lebih besar, mereka tetap merasa percaya diri. Mereka yakin ini akan jadi kemenangan yang cepat. Di satu sisi ada 950 tentara Quraisy, di sisi lain hanya 313 muslim yang sebagian bahkan tidak punya baju besi. Dari barisan kaum muslimin terdengar suara takbir, tanda keikhlasan dan tawakal. Sementara dari pihak Quraisy terdengar suara musik, nyanyian dan tabuhan rebana, tanda kesombongan dan pesta sebelum perang. Di satu sisi ada pasukan yang ingin menegakkan keadilan dan melawan penindasan. Di sisi lain, ada kelompok yang datang hanya untuk membalas dendam dan menumpahkan darah. Saat itu, Panglima Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, maju ke depan bersama saudaranya, Syaibah, dan anaknya sendiri Walid. Mereka menantang duel sebagaimana tradisi Arab sebelum perang besar dimulai. Mubarazah, pertarungan 1 lawan 1, biasanya 3 lawan 3. 3 orang ini berasal dari Bani Umayyah dan sejak lama memendam iri serta dendam pada Bani Hashim, kabilah Nabi. Mereka ingin duel, tapi bukan dengan siapa saja. Mereka ingin lawan yang sepadan. Maka ketika 3 pemuda Anshor, Auf, Muawidz, dan Abdullah bin Rawahah maju ke depan, Utbah mengejek mereka. "Kalian siapa? Kami ingin lawan yang setara. Suruh Muhammad kirim orang dari kalangannya sendiri." Permintaan itu pun disampaikan kepada Nabi, dan beliau tidak marah. Justru beliau memahami bahwa ini bukan soal harga diri, tapi soal strategi dan kehormatan. Lalu beliau memanggil 3 orang dari kalangan muhajirin, dan bukan sembarang orang. Mereka adalah keluarganya sendiri, Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya pun maju, mewakili umat Islam. Dan kali ini, Utbah tampak puas. Pertarungan pun dimulai. Hamzah menghadapi Syaibah, Ali melawan Walid, dan Ubaidah berhadapan langsung dengan Utbah. Dalam beberapa tebasan,
Hamzah dan Ali berhasil menumbangkan lawan mereka. Tapi pertarungan antara Ubaidah dan Utbah berlangsung lebih sengit. Mereka saling menyerang dengan segenap tenaga. Dua kepala suku besar itu bertarung sengit di tengah debu dan takbir. Dan disitulah darah pertama tertumpah di medan Badar. Dua pejuang itu kini sama-sama bersimbah darah. Ubaidah bin Harith dan Utbah bin Rabi'ah masih saling berdiri, meski tubuh keduanya sudah dipenuhi luka. Dalam tradisi Arab saat itu, ketika dua pasukan mengirim 3 orang untuk duel, siapa yang menang lebih dulu berhak membantu rekannya. Maka tanpa ragu, Ali dan Hamzah segera menghampiri Ubaidah. Mereka menghabisi Utbah dan menyelamatkan Ubaidah yang terluka parah. Tubuh Ubaidah dipapah dan dibawa ke hadapan Nabi. Darah mengalir deras dari luka-lukanya. Tapi di balik wajahnya yang pucat, ada cahaya keyakinan yang tak padam. Dengan suara lirih tapi penuh harap, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ini termasuk syuhada, bukan?" Nabi pun menatapnya penuh kasih dan menjawab dengan lembut, "Iya Ubaidah, engkau adalah seorang syahid." Mendengar itu, wajah Ubaidah langsung tenang. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tahu, yang ia kejar telah tercapai. Tak lama kemudian, ruhnya naik menghadap Tuhannya. Ia wafat dengan wajah tersenyum, karena bagi mereka yang beriman, mati di jalan Allah bukanlah akhir, tapi pertemuan dengan kekasih sejati. Sementara itu, pasukan Quraisy mulai panik. Pemimpin mereka, Utbah, Syaibah, dan Walid, semuanya tewas di hadapan mata mereka. Mereka yang dianggap paling kuat dan paling ditakuti, kini tergeletak tak bernyawa di medan Badar. Untuk mengembalikan semangat tentaranya, Abu Jahal berteriak lantang, "Jangan gentar. Kematian Utbah, Syaibah, dan Walid hanyalah kebodohan mereka sendiri. Mereka terburu-buru dan mati sia-sia. Hari ini kemenangan pasti milik kita. Muhammad dan pengikutnya hanya seperti makanan kecil bagi kita." Maka Abu Jahal menyusun kembali pasukan. Dan kini duel telah selesai. Saatnya perang besar dimulai. Dengan aba-aba, kedua pasukan mulai maju. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Rasulullah tidak bersembunyi di balik pasukan. Beliau maju ke depan, memberi semangat langsung kepada para sahabat. Tidak sekedar memerintah, beliau ikut berjuang dengan gagah berani. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengakui, "Hari itu, yang paling berani dari kami adalah Rasulullah sendiri. Tak ada yang lebih dekat ke barisan musuh daripada beliau." Hamzah, Ali, Umar, semuanya berperang tanpa gentar. Pedang mereka membelah barisan musuh. Semangat mereka menyala, karena mereka tahu ini bukan sekadar perang, ini adalah ujian iman. Di antara yang ikut dalam pertempuran hari itu adalah Abul Bahtari bin Hisham. Pernah ingat siapa dia? Ia adalah satu dari 5 orang yang menolak boikot terhadap kaum muslimin di Mekah. Ia bahkan membantu mengakhiri boikot dengan diam-diam menyusun rencana dan menggerakkan dukungan masyarakat. Tapi hari itu, ia berada di pihak musuh. Meski begitu, Rasulullah telah menetapkan namanya sebagai orang yang tidak boleh disakiti. Sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa masa lalu. Saat perang berlangsung, Abul Bahtari berhadapan dengan Mujazzir bin Ziyad. Mujazzir tahu bahwa Rasulullah melarang membunuhnya, maka ia mundur dan enggan menyerang. Tapi Abul Bahtari malah tersinggung. "Kenapa kau tak mau bertarung?" Mujazzir menjawab, "Rasulullah melarang kami menyakitimu." Namun Abul Bahtari justru marah. Ia menyerang, dan akhirnya Mujazzir terpaksa melawan dan membunuhnya. Abul Bahtari menolak kesempatan terakhir untuk berpihak kepada kebenaran. Perang pun makin sengit. Lalu, Rasulullah mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah musuh. Beliau berdoa, "Semoga wajah-wajah mereka hina. Ya Allah, masukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Goyangkan kaki-kaki mereka." Tanah itu melayang, dan ajaibnya, mengenai mata setiap orang dalam pasukan Quraisy. Mereka tidak bisa melihat, terguncang dan kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa itu dalam Al-Quran. "Bukan engkau yang melempar,
tapi Allah lah yang melempar. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup dari arah yang tak terduga. Debu tebal menyelimuti medan perang. Musuh kehilangan arah. Lalu angin kedua datang, dan yang ketiga pun menyusul. Janji Allah sedang ditepati. Saat mereka bersabar, saat mereka berserah, Allah kirimkan pertolongan yang tak disangka. Allah telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu. Pasukan musyrik tiba-tiba terkejut. Mereka mengira hanya menghadapi pasukan kecil berjumlah 300 orang. Tapi kenyataan di medan perang jauh berbeda. Pasukan kaum muslimin seolah-olah membesar di mata mereka, dan kekuatan mereka terasa berlipat ganda. Abu Jahal yang sebelumnya begitu angkuh dan berkata, Muhammad dan para pengikutnya hanya seperti makanan ringan bagi kita, kini sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Keberaniannya hilang. Kini semua pasukan muslim tengah memburunya, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang menjatuhkannya. Dua pemuda dari kalangan Anshor, yaitu Mu'adz dan Mu'awidz, putra dari Afa binti Harits, mendatangi Abdurrahman bin Auf dan bertanya, "Wahai saudaraku, mana Abu Jahal itu?" Abdurrahman bin Auf bertanya balik, "Mengapa kalian mencarinya?" Salah satu dari mereka menjawab dengan penuh semangat, "Kami dengar dia orang yang paling menyakiti Rasulullah. Kami datang untuk membalasnya." Mu'adz lebih dulu menghantam kaki Abu Jahal dengan pedangnya. Ikrimah, anak Abu Jahal, langsung membalas dan melukai Mu'adz dengan parah. Di tengah kekacauan itu, Abu Jahal berhasil membunuh Mu'awidz. Tapi Mu'adz yang tersisa meskipun terluka parah tetap menyerang dengan segenap tenaganya hingga Abu Jahal tersungkur. Mu'adz segera kembali dan melapor kepada Rasulullah bahwa ia telah membunuh Abu Jahal. Rasulullah ingin memastikannya. Maka beliau mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk mencari mayatnya di antara korban perang. Ternyata Abu Jahal belum mati. Ia masih sekarat. Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di lehernya dan berkata, "Wahai musuh Allah, sekarang engkau melihat sendiri bagaimana Allah menghinakanmu, bukan?" Tapi Abu Jahal, meski diambang kematian, tetap sombong. Ia berkata dengan angkuh, "Kau hanya seorang penggembala, tapi hari ini kau berani menginjakkan kaki di tempat tinggi. Kematian seseorang dari kabilah besar bukanlah hal baru. Katakan padaku, siapa yang menang hari ini?" Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan tegas, "Kemenangan dan pertolongan adalah milik Allah dan Rasul-Nya." Lalu, ia mengakhiri hidup Abu Jahal dengan satu tebasan pedangnya. Apakah kalian tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Ia adalah sahabat yang pertama kali membacakan surat Ar-Rahman secara terang-terangan di hadapan kaum musyrik di Ka'bah, lalu dipukuli sampai nyaris mati. Tapi hari itu, keadaan benar-benar telah berbalik. Ia mengambil pedang milik Abu Jahal dan menggunakannya untuk memberikan pukulan terakhir. Menariknya, sebelum perang dimulai, Rasulullah telah menunjukkan lokasi di mana para pemimpin Quraisy akan terbunuh. Dan benar saja, Abu Jahal tewas persis di tempat yang telah beliau tunjukkan. Demikian juga dengan Umayyah bin Khalaf dan para pemimpin Quraisy lainnya. Semuanya tewas tepat di titik-titik yang telah disebutkan. Umar bin Khattab bersaksi, "Demi Allah yang telah mengutus beliau sebagai nabi yang hak, tidak satu pun dari kami yang melanggar batas tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW." Itulah salah satu mukjizat Allah. Bukan hanya memberitahu siapa yang akan gugur, tapi juga di mana mereka akan meregang nyawa. Ketika para pemimpin Quraisy gugur satu demi satu, pasukan musyrik pun goyah dan mulai tercerai-berai. Tak mampu menahan ketakutan dan kekalahan, mereka kabur dari medan perang. Sebenarnya, semua ini telah dijanjikan Allah jauh-jauh hari dalam Al-Quran. Bahkan, apakah mereka mengatakan, "Kami adalah golongan yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka berbalik ke belakang." Dulu di Mekah, kaum muslim begitu lemah. Mereka disiksa, diboikot selama 3 tahun, dihina, bahkan dilempari batu. Tapi justru dalam masa-masa terlemah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu bahwa
musuh-musuh Islam akan dikalahkan dan lari dengan malu. Dan hari itu, di medan perang Badar, janji itu benar-benar menjadi nyata. Tanda dari langit dan kemenangan yang dijanjikan. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ditepati. Berita dari masa depan yang telah Allah wahyukan melalui kitabnya kembali menjadi bukti kebenaran Islam. Allah memenangkan kaum muslimin di medan perang itu. Meski mereka kehilangan 14 pejuang yang gugur syahid, kemenangan besar telah diraih. Mereka yang gugur adalah orang-orang yang telah menjadikan nyawanya sebagai benteng bagi Islam dan bahkan menjadi tameng bagi Rasulullah. Sedangkan mereka yang selamat mendapat kehormatan sebagai bagian dari Ashab al-Badr, para pejuang perang Badar yang namanya harum sepanjang sejarah. Sebab Badar bukan sekedar perang biasa. Itu adalah titik balik dalam sejarah Islam. Jika kaum muslim kalah saat itu, umat Islam bisa jadi akan semakin melemah, bahkan terancam punah. Jumlah mereka sedikit dan posisi mereka sangat rawan. Sebaliknya, kekalahan itu akan menjadi peluang emas bagi kaum musyrik Quraisy untuk menghapus Islam sejak dini. Lalu bagaimana dengan pihak musuh? Dalam pertempuran itu, 70 orang musyrik terbunuh dan 70 orang lainnya ditawan. Para tawanan itu tidak langsung dihukum mati. Sebaliknya, mereka ditawari dua pilihan, membayar tebusan untuk kebebasan mereka, atau mengajar 10 anak di Madinah cara membaca dan menulis. Pilihan ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan di saat perang sekalipun, Rasulullah tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Di antara tawanan tersebut ada satu orang yang sangat dekat dengan Nabi. Pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Meskipun ia berperang di pihak Quraisy, Rasulullah tidak memberinya perlakuan khusus. Abbas pun ditanya, apakah ia akan membayar tebusan atau mengajar anak-anak? Abbas mengaku tidak memiliki uang, tapi Rasulullah justru menyebut sesuatu yang membuatnya terdiam. Wahai Abbas, bagaimana dengan emas yang kau titipkan kepada istrimu, Ummu Fadl, saat hendak pergi dari Mekah? Rasulullah lalu menyebutkan dengan rinci isi percakapan pribadi Abbas dengan istrinya, termasuk pembagian emas untuk anak-anak mereka, jika Abbas tidak kembali dari perang. Abbas terkejut. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini selain aku dan Ummu Fadl, katanya. Nabi pun menjawab, Allah lah yang telah memberitahuku. Peristiwa ini mengguncang hati Abbas. Ia akhirnya beriman meski keislamannya belum diumumkan secara terbuka. Ia pulang ke Mekah sebagai muslim rahasia. Dan sejak saat itu ia secara diam-diam membantu kaum muslimin serta menyampaikan kabar-kabar penting dari Mekah kepada Nabi. Salah satu tawanan lainnya adalah Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy yang dikenal karena kefasihannya dalam berbicara. Ia sering menyebarkan propaganda dan memotivasi kaum Quraisy untuk memusuhi kaum muslimin. Ketika Umar bin Khattab melihat Suhail ditawan, ia langsung berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku mencabut gigi depan orang ini agar ia tak bisa lagi berbicara menentangmu." Namun Nabi, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, menolak permintaan itu. Beliau berkata, "Biarkan dia, wahai Umar. Bisa jadi suatu saat nanti ia akan menempati posisi yang membuatmu bahagia." Dan memang benar, beberapa tahun kemudian saat Rasulullah wafat, umat Islam mengalami duka luar biasa. Di tengah suasana yang nyaris kacau itu, Suhail lah yang maju dan menenangkan masyarakat dengan pidato yang sangat bijak. Kata-katanya menjadi penghibur bagi umat yang kehilangan nabinya. Saat itulah Umar bin Khattab akhirnya memahami maksud kata-kata Rasulullah dulu di Badar. Dan kini umat Islam telah menjadi kekuatan yang tak bisa lagi diremehkan. Suasana kontras antara Madinah dan Mekah. Di Madinah, suasana penuh sukacita dan kegembiraan menyelimuti hari-hari setelah kemenangan. Namun, di Mekah suasana sangat berbeda, penuh duka dan kesedihan. Kota itu telah kehilangan banyak tokoh pentingnya. Salah satunya Abu Lahab yang sudah sakit dan berusia lanjut, tak kuat menahan kesedihan atas kekalahan itu. Dalam waktu kurang dari seminggu, akibat sakit dan beratnya beban batin, Abu Lahab meninggal dunia.
karena ada kekhawatiran penyakitnya bisa menular, bahkan anak-anaknya pun untuk sementara menjauh dari jenazahnya. Ketika bau tubuhnya sudah tak tertahankan, jasadnya akhirnya ditinggalkan dan dikuburkan secara terburu-buru. Dengan begitu, satu lagi musuh keras Islam telah tiada. Segala peristiwa tampak semakin menguntungkan kaum muslimin. Di sisi lain, di rumah Rasulullah akan ada kabar bahagia yang baru saja mulai tumbuh. Putrinya, Fatimah, akan segera menikah. Kisah lengkapnya sudah kami hadirkan dalam video khusus. Klik di pojok kanan atas layar untuk menonton kisah haru tentang pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kisah dua insan yang dipertemukan bukan karena harta, tapi karena iman dan ketakwaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.